dengan kajian fikih kitab Fathul Qorib, dan kita lanjutkan ke masuk faslun fi ahkamir rohni. Jadi kita lanjutkan bab mengenai rohni gadai. Nah, ini masih dalam bab muamalah banyak. Jadi gade, istim gade itu secara mayoritas ulama fikih ya boleh, tapi ya dengan itu, dengan catatan, dengan syarat-syaratnya agar di dalam gada itu tidak terjadi unsur riba. Ya kalau memang orang yang saling percaya, yang diutangin percaya, saya percaya, tidak pakai jaminan, ya tidak masalah. Pakai jaminan ini karena apa? Yang diutangi merasa apa? Nggak aman. Ini duit ini saya utang ke dia, ini bisa balik enggak? Bisa balik enggak? Tepat waktu enggak? Jadi biasanya barang yang dipakai jaminan ini nominalnya lebih gede daripada utangnya, gitu ya. Utangnya 5 juta, jaminannya motornya harga 10 juta. Nggak ada utangnya 5 juta, jaminannya cuma apa? Jaminannya cuma apa? Kira-kira jam tangan yang harga 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan kegiatan di masjid ini, yaitu taklim malam Senin. Alhamdulillah kita semua diberikan nasihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patutlah kita ucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya yang lain lagi kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum talim kita mulai, kita minta bantuan suatu kita buat yang sakit. Tadi tentunya Pak Kumis sakit ya, apalagi Pak Retno juga sakit. Ada lagi yang dengar informasi ya, mudah-mudahan semua jamaah
dalam kondisi semakin sakit ya memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, sakit itu semua adalah apa? Justru itu apa? Nikmat. Orang kalau dari sakit berarti dia apa? Kalau sabar dalam kondisi sakitnya tetap menjalankan aktivitas kewajibannya, itu apa? Menggugurkan dosa, mengurangi korban dosa. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan saudara-saudara kita sama kita sampai sakit dijabah semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali dalam kegiatan masjid yang lain dan aktivitas berikutnya. Allah dinya wa qabul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan talim kali ini dengan kajian fikih kitab Fathul Qorib, dan kita lanjutkan kemarin masih pertengahan bab salam ya. Bab salam ini kayaknya juga permasalahannya rada jarang terjadi di lingkungan kita ya. Untuk itu kita langsung lanjut ke bab berikutnya ya Pak ya. Langsung faslun fi ahkamir rohni. Jadi kita lanjutkan bab mengenai rohni gadai. Nah, ini masih dalam bab muamalah. Bab muamalah banyak yang sudah kita bahas kemarin bab khiyar, kemudian bab salam, kemudian sekarang bab rohni. Faslun fi ahkamir rohni. Faslun utawi iki fasal nerangake fi ahkamir rohni ing dalam pira-pira hukume rohni gadean. Wa utawi rohn logatan ing dalam cara logat iku as-subutu tetap atau menahan. Tetap rohn itu tidak dari mana aslinya. Rohn ini al-man'u mencegah, menahan. Kemudian cara logat as-subutu tetap. Wasar'an lan ing dalam cara syara iku ja'lu ainin maliyatin, dadekake barang maliyatin kang ono regane yang berharga, ada nilai rupiahnya, ada nilai nominalnya. Wasikotan wasikotin lan sebagai jaminan didainin kelanjutan. Ini dimaksud gade. Gade ini kan termasuk transaksi yang sering kita jumpai. Mungkin gadean atau gade ini sering kita jumpai ya dimanapun tempat, baik itu gadean yang sifatnya formil, legal, atas izin pemerintah, ada kalanya kejadian yang tidak legal. Tidak legal juga mungkin ada tetangga kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal, dia nggak ada tempat untuk sebagai tempat ditulisin pegadian, nggak ada, cuma di rumah.
Itu sering kita jumpai. Dan hal itu mungkin sering terjadi pada kita semua. Jadi pada dasarnya apa? Itu tujuannya apa? Yang berkaitan dengan kegiatan hutang. Tujuannya apa? Dia apa? Ta'awanu awal diri saling menolong. Karena intinya apa? Saling menolong. Ada saudaranya lagi itu kita punya bantu. Ada saudaranya nggak punya duit, butuh kita punya duit, kiranya itu apa? Nggak dipakai untuk apa-apa, nganggur. Jadi gade, istim gade itu secara mayoritas ulama fikih ya boleh, tapi ya dengan itu, dengan catatan, dengan syarat-syaratnya agar di dalam gada itu tidak terjadi unsur riba. Karena di situ ada utang piutang. Al-qardu jaro manfaatan bahwa riba. Kalau dalam sistem perdagangan, sistem utang piutang di situ jaro manfaatan, ada unsur ambil keuntungan, ambil manfaat yang sengaja, itu termasuk apa? Riba. Makanya, tapi untuk gada ini mayoritas ulama boleh, ya ada beberapa ulama yang tidak diperbolehkan. Tapi dengan catatan lagi. Kemudian sekarang coba kita lihat. Ja'lu ainin maliyatin. Apa disebut rohon itu? Menjadikan apa? Menjadikan barang yang ada harganya, yang bernilai, kemudian sebagai jaminan bidain dan utang. Maksudnya apa? Orang utang itu kan berarti kan asalnya kan dia membutuhkan sesuatu, beli sesuatu untuk keperluan satu, dia nggak punya duit, nggak punya duit. Kemudian pengen hutang pada orang yang punya duit. Nah, supaya apa? Orang yang punya duit ini hutang boleh, sebagai apa? Dengan catatan supaya boleh juga meninggalkan jaminan. Ya kalau memang orang yang saling percaya, yang diutangin percaya, saya percaya, nggak pakai jaminan, ya nggak masalah. Ya, pokoknya saya utang Pak Usut, utang 1 juta. Pak Usut percaya dengan saya percaya Pak Usut. Pakai jaminan nggak Pak? Nggak usah lah. Saling percaya, itu berarti nggak ada masalah. Ini yang pakai jaminan ini karena apa? Yang diutangi merasa apa? Nggak aman. Ini duit ini saya utangkan dia ini bisa balik enggak? Bisa balik enggak? Tepat waktu enggak? Bisa dipercaya enggak utangnya? Untuk mempercayai itu apa? Ainin maliyatin wasifatan. Bagi jaminannya kita bisa dibuat jaminan. Tujuannya apa jaminan itu? Yustaufa minha ingda ta'adzuril wafa'i. Yustaufa supaya kanggo bayar minha sanesika ingda ta'adzuril wafa'i ing dalam nalikane undure pembayaran. Tujuannya Pak, dalam jaminannya gunakan itu tujuannya nanti pas jatuh tempo yang utang tadi nggak sanggup bayar, nah, barangnya dipakai jaminan itu nanti sebagai apa? Dijual lagi. Tujuannya apa? Hasil penjualan itu untuk membayar utangnya dia. Jadi biasanya barang yang dipakai jaminan ini nominalnya lebih gede daripada utangnya, gitu ya. Utangnya 5 juta, jaminannya motornya harga 10 juta. Nggak ada utangnya 5 juta, jaminannya cuma apa? Jaminannya cuma apa Pak?
kira-kira jam tangan yang harga 50.000, kamu tidak mau, orangnya nggak mau. Jadi yang dikasih jaminan harganya lebih tinggi daripada yang diutang. Yaitu tujuannya apa? Yang punya duit merasa aman dia, nggak khawatir. Orang pinjam duit 5 juta, kemudian jaminannya motor, umpamanya apa? Motor Ninja, udah pasti aman bayar, udah pasti aman. Itu tujuannya jaminan itu seperti itu. Wala yasihu lan ora sa opo ahrohnu gade illa bi ijabin wa qabulin. Joko kalau ijab dan qabul ada transaksi. Pak, ini barang saya gantikan. Oh ya boleh. Jadi ada bahasa, ada bahasa. Terus wasartu wasulitolan den syaratake apa kulun kabeh minal ini saking wong kang gade wal mul tain bilang wong kang rimo gade iku ayyakuna yen tokono apa kul iku mutlaqat tasarrufi mutlaq tasarrufi. Jadi orang yang bisa melakukan transaksi gade, baik yang menggadekan maupun yang menerima gade, itu harus mutlaqat tasarruf. Maksudnya mutlaqat tasarruf gimana? Orang yang dibenarkan, yang diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Kan ada orang yang tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya dalam muamalah. Kalau dalam hal kecil sih nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh siapa? Sobiun, anak kecil nggak boleh. Anak kecil nggak boleh. Takut kenapa? Ketipu. Wal majnunin, orang gila. Orang gila berarti masuk sobi ini termasuk kategori berarti orang yang belum punya akal atau bilang akalnya termasuk majnun. Itu tidak boleh menggunakan membelanjakan hartanya. Kalau dia menggadekan, nah berarti nggak sah. Kemudian yang tidak boleh membelanjakan hartanya siapa? Safe ini orang bodoh. Orang bodoh termasuk mungkin orang idiot, ya. Orang termasuk gambarannya ini kalau beli suka ketipu, tapi dia sih udah dewasa, tapi kalau beli suka ketipu terus. Tadi belanja ke warung, duitnya berapa? 50.000. Beli rokok 1 bungkus, kembaliannya berapa? 2.000. Wah, ketipu. Besok lagi bikin ya, berarti ini orang benar-benar bodoh, safe, tidak dibenarkan untuk membelanjakan hartanya. Kemudian orang sakit, orang yang sakit yang sudah parah, ini juga tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya melebihi dari sepertiganya. Jadi orang yang diperbolehkan akad gade maupun yang rumah gade harus orang yang normal namanya. Kemudian yang dipakai dalam hadisnya juga ada sebagai dasarnya itu Al-Baqarah ayatnya sebelum lillahi ma fis samawati wal ardi itu. Kemudian sebelumnya ayat tentang utang, setelah ayat utang, ayat tentang gadai. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam perjalanan melaksanakan muamalah secara non tunai. Jadi di dalam perjalanan kita lagi jalan-jalan, ayatnya ini. Kemudian melakukan transaksi muamalah tapi non tunai. Non tunainya kenapa?
walam yajidu katiban, nggak ada transaksi yang dipakai, istilahnya apa, nggak ada duit, nggak ada duit. Kalau nggak ada duit, gimana supaya bisa farihanum makbudoh, menyerahkan jaminan untuk dipegang terhadap orang yang menghutangi tersebut. Itu dasarnya. Jadi kalau kita mau pinjam duit supaya orangnya percaya, kita memberikan jaminan. Ini Pak sebagai jaminannya. Apapun itu jaminannya, selagi apa barang itu berharga dan nilai rupiahnya itu, dan yang menerima apa, yang menerima pinjaman itu menerima, boleh ya, itu bisa. Fa'in amina ba'dukum ba'do falyu'atil ladina tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Fa'in amina ba'dukum ba'do, kalau sebagian di antara kalian itu saling percaya, ya enggak masalah. Kalau sudah saling percaya, fal yu'ad billadzi tumina amanah. Kalau kalian sudah diberikan percayaan, orang yang memberikan utang kepada engkau percaya, nggak usah kasih jaminan, ya udah, fal yu'ad billadzi tumina amanah. Amanat tersebut harus dilaksanakan. Amanatnya apa? Berupa utang, ya harus segera dibayar. Kalau sudah punya duit, jatuh waktunya sudah sampai pada waktunya, alladzi tumina amanat, laksanakan amanat. Tujuannya apa? Wal yattaqillaha rabbah. Kalau sampai kalian tidak melaksanakan kewajiban itu, berarti kalian tidak takut kepada Allah. Wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Wala taktumus syahada, kalian jangan sampai menyembunyikan apa? Persaksian. Saksinya ada kok, enggak, saksinya enggak ada, padahal dia ngerti. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, barang siapa yang menyembunyikan kebenaran, berarti apa? Dia menyimpan dosa. Ini yang jadikan landasan sebagai dalil bahwa akad rukun itu diperbolehkan. Boleh. Itu kayak wa dzakaral musannifu lan nutur sapa al musannifu musannif dopitol marhuni ing pira-pira ing batasane barang kang den gadhekake. Jadi musannif ini memberikan batasan apa kira-kira barang apa yang bisa digadaikan, yang boleh digadaikan, baik dari rohin maupun mutahin, bagi yang menggadaikan maupun yang menerima gadaian. Fi qalihi ing dalam dai musannaf, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fit tuyur idza istaqarra subutu wa fit dimah. Wa kullu ma utawi sakabehane perkara jaza kang kena boleh apa jaza kang boleh apa bai'u agama jaza iku oleh apa wong gadhekake mah. Jadi setiap barang yang boleh dijual boleh digadai. Barang yang kiranya boleh dijual boleh digadai. Ada kira-kira barang itu bagus, tapi ini menurut syarat ya, menurut syarat. Barang yang boleh dijual, semua barang boleh dijual yang ada harganya itu boleh digadai, tapi menurut syarat. Ada secara selain syarat boleh dijual, tapi secara syarat nggak boleh dijual. Ada untuk punya motor hasil muri,
Dijual boleh nggak? Secara umum boleh, itu mahal. Tapi secara agama barang curian nggak boleh dijual karena itu ada musuh dosa. Jadi wa kullu ma jaza bai'u jazaa'u, setiap barang yang boleh dijual dan memang itu ada nilainya boleh dijadikan apa? Boleh dijadikan sebagai jaminan untuk utang fituyuni. Idza staqarra subutuha fid dimmati, nalikane tetep apa subutuha tetepe tuyun fit dimatiin dalam tanggungan dengan catatan apa yang dijadikan tanggungan itu akad yang itu jadi apabila apa utangnya sudah tetap menjadi tanggungan orang yang menjadi hutang. Waktaro jalan jabake sopo al musonif musonef. Nah ini maksudnya mengecualikan ada barang tadi kan barang yang boleh dijual boleh dikasih. Tapi musonef memberikan batasan, mengecualinya gimana? Waktaro jalan jabake sopo al musonif musonef biduyuni kelawan utang anil ahyani saking pira-pira barang falayasiku mongko ora sah apa ahronurong alai ing atase ayan kainin maksubatin kaya dene barang maksubatin kang oleh gosok. Nah, seperti apa? Barang gosok ini dia tak beda dengan mencuri. Kayak kalau mencuri ini dari orangnya ada unsur pengen memiliki selama-lamanya, tapi gosok hanya memakai cuman tidak izin pemiliknya. Pak Irman, saya pinjam motor. Ya, pinjam motor. Kalau pinjam berarti kan apa namanya ngerti. Berarti namanya bukan gosok. Cuma tahu baunya. Pinjam motor sebelah, kemudian Pak Tulus kemudian di situ ambil apa keluar motor Pak Ayyan ngerti, tapi Pak Tulus nggak bilang, itu namanya gosok. Tapi in ulimar ridho, tapi kalau sudah diketahui Pak Ayyan boleh kayaknya sih ya nggak apa-apa, nggak kena hukum gosok, nggak dosa gitu ya. Tapi kan wa illam yu'lam ar-ridho, kalau tidak diketahui yang punya barang enggak ridho jangan jual. Barang yang tadi Pak Tos bahwa motornya Pak Jajan enggak bilang orang dia tahu gosok, dibawa ke depan dibuat jaminan utang, jaminan utang. Pak Lusi pinjam duit dong 3 juta. Buat apa? Ini. Kalau nggak bisa ada motor biasa biar di sini beri jaminan. Padahal motornya Pak Aziz nggak boleh. Yang nggak boleh siapa? Pak Tahalus kan nggak ngerti. Kalau itu motor boleh minjem nggak bilang kita boleh. Pak Lusi mah nggak kenal saya, harusnya Pak Tulus gitu, karena dia tahu gitu. Ka'ainin maghsubatin, seperti barang yang boleh gosok. Barang gosok ini ya contoh namanya sama di masjid ada yang keluar warung yang jono atau kemana pakai sendal asal make aja punya orang, itu namanya jadi make punya orang tanpa izin, itu namanya gosok itu tuh. Tapi dengan catatan kalau yang punya barang itu lah, dan itu memang adatnya memang kayaknya sih cara umum berarti diketahui yang punya barang kalau kita pakai nggak jadi masalah, itu apa ya.
Tapi kalau sampai yang tahu punya barang itu tahu dipakai dia ngomel, kan ngomel itu berarti tandanya nggak ridho, apa ya dosa. Dan hal seperti ini juga sering dilakukan anak-anak pondok, anak pondok, ya. Pakai sendal, temennya nggak bilang, pakai sajadah, temennya juga nggak bilang, pakai peci juga nggak bilang, bahkan kadang pakai baju juga nggak bilang. Tapi itu apa sudah ditanamkan oleh para ustaz. Kalau ada seperti itu ya udah, kalian harus ridho. Awalnya dipaksa, lama-lama ya udah. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan beban dosa. Karena ditanamkan juga, barang siapa yang dalam rangka dia thalibul ilmi, mencari ilmu, dia banyak berbuat dosa, itu terhalang rahmat Allah untuk maksudnya ilmu, menghalang jadi penghalang untuk Allah membuka untuk hatinya untuk menerima ilmu. Karena apa? Ketika dia menjadi santri, menjadi thalibul ilmi, dia tidak mampu menjaga hal-hal yang bahkan sangat berbuat dosa. Maka tidak jarang juga ya teman-teman kita, mungkin anak-anak kita, mondok bertahun-tahun baca Quran itu masih susah, apalagi baca kitab. Itu istilahnya apa? Semuanya sering ditanamkan oleh kiai, minimalisir untuk berbuat dosa selama kamu berada termasuk tadi dosa. Jadi kembali lagi, berarti gosok ini tak beda jauh dengan mencuri, Pak ya. Kalau mencuri ada untuk pengen memiliki, tapi kalau gosok ada adalah memakai saja. Jadi barang yang hasil gosok tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai barang jaminan untuk akad gadai. Wa musta'aratin, lan barang kang den sewake, barang sewaan itu juga tidak boleh dijadikan barang jaminan. Barang sewaan kemana? Saya nyewa mobilnya Pak Iko, Pak mau sewa mobil seminggu buat pulang kampung ke Jawa. Ya, buat kampung Jawa. Atau sampai ke Jawa, saya pinjam utang 150 juta, mobilnya Pak Iko buat jaminan. Enggak boleh. Yang menerima gadis sih nggak tahu, yang tahu kan kita yang pinjam dulu. Jadi barang yang disewakan atau bangsa yang asal kita sewa itu tidak bisa dijadikan jaminan, kecuali sudah izin yang punya barang. Kecuali kalau itu kan beda lagi, kalau izin sama yang punya barang itu berarti beda lagi. Wanah wihima lan padane karone mahsubah lan musta'arah. Pokoknya istilahnya barang yang kita jadikan jaminan itu betul-betul milik kita sendiri, enggak ada unsur kepemilikan orang lain, enggak ada milik unsur orang lain. Enggak tahu itu barang yang boleh minjem atau barang yang sudah yang sudah punya tanggungan orang lain masih kita jadikan jaminan, itu tidak boleh. Minal a'yan sayyidul barang al-madmunati kang den tempoi, ya, menanggung apa? Nah, termasuk apa? Jadi barang yang digadai, contoh bahwanya saya menggadikan motor pada Pak Widodo. Ini barang yang menjadi jaminan
ini kerusakannya atau apa perawatannya yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa? Yang nanggung adalah Pak. Yang menerima gajian ini hanya sebang apa? Hanya dititipkan aja, untuk kepemilikannya masih statusnya yang punya barang, contoh saya menggantikan motor bapak itu supaya itu barang supaya nanti sampai waktunya ditebus barang ini masih baik, masih ada harganya. Soalnya apa? Kalau nggak dijaga, dirawat, nanti suatu saya nggak bisa bayar, dia jual nggak laku gimana? Jadi yang menerima gajian juga merawat supaya barang itu nanti nilai jualnya minimal nggak jatuh, tidak mengurangi duit saya yang dipinjam. Bisa Pak? Ya kembali lagi mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah ayat, wa qumu lillahi qanitin, kerjakanlah sholat karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Namun kekhusyuan kita kalau sholat sendiri insya Allah aman, tapi kadang sholat berjamaah di masjid, di mushola kadang kekhusyuan kita terganggu. Kekhusyuan kita terganggunya apa? Ya mungkin ada berbagai macam, termasuk apa ramainya anak-anak di masjid berlalu-lalang ini sedang mengganggu kekhusyuan dalam anak-anak kecil yang sering berarti tidak dilarang anak kecil ke masjid, ikut orang tuanya ke masjid, tidak ada dilarang. Tapi minimal setidaknya orang tua bisa memberikan. Kalau kita nasihat di masjid, orang tuanya nggak mungkin ngasih nasihat nanti kalau udah di rumah. Besok nggak boleh lari-lari lagi ya di masjid. Besok nggak boleh lari-lari lagi di masjid. Nggak apa-apa. Kalau dikasih pesan sekali dua kali itu ingat anak akan ingat. Karena apa? Ya seperti itu, mengganggu jalannya kekhusyuan dalam sholat. Jadi sekali lagi perlu kita sampaikan kepada Bapak yang punya anak-anak kecil, mohon maaf jangan tersinggung Pak ya. Yang mohon maaf ya, yang punya anak kecil yang sering diajak ke masjid itu jangan tersinggung seperti itu. Apalagi untuk bapak yang bapaknya di rumah, bapaknya peliharaan ngaji bercanda terus. Nah, ini kalian juga seandainya ada bapak-bapak yang lain yang negur supaya jangan dimasukkan. Dan itu istilahnya Pak, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan anak-anak kita semua. Coba ya, ya mungkin yang udah punya anak kecil, kalau itu punya anak kecil nggak? Punya anak kecil nggak? Cucu, Pak Ujang punya anak kecil nggak? Ya gambarannya seperti itu Pak ya. Pokoknya siapapun ini istilahnya Pak yang mengingatkan jangan sampai Pak dijadikan masalah. Ini hanya Pak mengajak kita semua, mengajak tujuannya demi kebaikan bersama. Gitu Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Waqtaroja bistiqro waqtaroja biistiqrorin anit tuyun wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjut setelah sholat isya. Tafsir Al-Quran sudah mulai coba ya, kita mulai dari surat Baqarah ya. Kembali lagi mengingatkan pada Bapak yang ingin memperbaiki bacaan ingat bismillah karena Allah, tidak ada yang susah kalau kita ingat ada Allah bismillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a
Allahumma allimna ma 'allamtana 'allimna ma la 'allamtana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli qur'an wa ahli tuwa wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa khair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.